Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, juga Kabupaten Kota, dan seluruh narasumber. Jadi saya akan sampaikan terkait dengan sistem rujukan untuk COVID, barangkali supaya cepat, karena waktunya silakan dipresentasikan yang bahan saya untuk ditampilkan. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pembicara tadi juga sudah menampilkan berapa jumlah kasus yang ada. Dan sekarang ini 32 provinsi dari 34 provinsi yang ada itu sudah terpapar. Ya. Jadi terus ini kalau kita lihat sumber daya kita itu kita punya 2.800 lebih rumah sakit dengan berbagai jenis rumah sakit dan juga kepemilikan rumah sakit. Nah, tentu kita nanti dalam sistem rujukan ini adalah memikirkan bagaimana dengan eskalasi yang demikian besar dan potensi eskalasi yang tinggi, bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada ini, baik sarana, prasarana, alat maupun sumber daya manusia. Tetapi kita harus ingat tadi bahwa bagaimana sistem rujukan kita bangun dan sekarang ini pada kondisi 32 provinsi itu sudah terpapar. Slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini data awal fasilitas di 132 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging dan re-emerging. Pada awal, ya sekitar bulan Januari atau awal Februari, itu kita perhatikan terkait dengan jumlah ventilator, kemudian juga jumlah tempat tidur di ICU, dan juga jumlah tempat tidur ruang isolasi. Jumlahnya tentu sangat terbatas. Seperti ventilator itu jumlahnya hanya 300, hanya 100. Ya. Kemudian untuk tempat tidur isolasi itu hanya sekitar 980-an. Lanjut berikutnya, tapi kalau kita perhatikan juga, ya ini juga ada data SDM untuk dokter spesialis yang terlibat langsung di masing-masing provinsi di 132 tadi. Tapi kami juga punya data, semuanya kita ada data, berapa jumlah spesialis paru, penyakit dalam, konsultan paru, kemudian ahli penyakit dalam infeksi, dan seterusnya. Bahkan juga di level rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, juga kemudian karena situasi dan peningkatan eskalasi, 132 rumah sakit ini tentu tidak cukup kapasitasnya, walaupun beberapa rumah sakit sudah meningkatkan kapasitas tempat tidur maupun ICU dan ventilator. Kemudian ada penambahan rumah sakit rujukan di luar 132 rumah sakit yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan dengan ditetapkannya surat keputusan gubernur untuk rumah sakit rujukan di luar 132 rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ini ada di beberapa lokasi. Kemudian walaupun ini mohon diperhatikan Bapak Ibu Kadinkes, karena belum semua provinsi itu menetapkan SK gubernur untuk rujukan. Ya, ini belum semuanya. Jadi sudah ada SK gubernur 390, sedang berproses 102. Tapi belum seluruh provinsi juga menetapkan ini. Berikutnya. Nah, dengan adanya penambahan jumlah rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh gubernur dan juga anjuran, ya, dorongan agar rumah sakit rujukan itu meningkatkan kapasitas. Ini alhamdulillah dalam waktu kurang lebih sebulan terjadi peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi maupun ICU yang digunakan untuk COVID. Misalnya saja pada rumah sakit
ruang isolasinya itu dan tempat tidurnya bertambah dari 987 menjadi 2.100. Kemudian di ventilatornya juga dari sekitar 350-an bertambah menjadi 516, termasuk yang ada rumah sakit rujukan tambahan yang di-SK-kan oleh gubernur. Demikian juga untuk tenaga kesehatan juga bisa dilibatkan rumah sakit yang dokter-dokter yang berada di rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh gubernur. Slide berikutnya. Nah, kita juga punya kekuatan, ini tapi tentu sangat terbatas, bagaimana distribusi ventilator yang ada di tiap-tiap provinsi dan di tiap-tiap rumah sakit. Ini perlu kita identifikasi agar nantinya kita bisa sumber daya yang ada ini, walaupun kita berusaha untuk menambah jumlah ventilator. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Doni, akan didatangkan sekitar 200 ventilator, tapi kebutuhan awal kira-kira sampai bulan April ini, yang kami hitung sebetulnya ada sekitar 400 sampai 500 ventilator tambahan yang diperlukan. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana tata laksana IE. Ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Doni, kemudian juga oleh Pak Prof. Askobat, dan juga pengalaman Bu Wid di DKI. Kalau kita lihat, sebetulnya sekarang ini kan ada rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian ada rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh gubernur. Tentu ini tidak akan cukup, karena terjadi peningkatan eskalasi jumlah kasus. Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan tadi hanya sekitar 1.000, kemudian 2.000, kemudian ditambah dengan rujukan yang ditetapkan oleh gubernur sekitar 400, tentu tidak cukup. Nah, ini rumah sakit lain juga harus bisa menjadi jejaring rujukan. Surat dari Yankes untuk rumah sakit bisa terlibat dan mampu mengelola COVID ini sudah kami sampaikan, dan terima kasih teman-teman rumah sakit, walaupun tidak masuk ditetapkan sebagai rumah sakit jejaring, tetapi harus mampu memberikan layanan. Kemudian juga ada rumah sakit darurat, atau kita sebut karantina rumah sakit darurat. Di samping itu ada puskesmas, dan tadi juga disinggung ada karantina mandiri di rumah, dan juga tentunya akan disiapkan karantina mandiri di fasilitas yang dikelola oleh masyarakat. Nah, tapi menjadi pertanyaan sebetulnya sampai seberapa besar kemampuan rumah sakit rujukan menampung dan mengelola COVID. Konsep idealnya adalah kasus-kasus COVID dikelola oleh rumah sakit rujukan. Kemudian juga yang kasus-kasus ringan bisa dikelola di rumah sakit darurat COVID. Atau yang ringan dan tidak berisiko juga bisa melakukan karantina mandiri dan atau karantina yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa perlu pengawasan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama yang dilakukan oleh puskesmas. Tapi ketika eskalasinya meningkat tajam, kasusnya, maka tidak terjadi kemampuan yang diharapkan dari rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Disinilah terjadi stagnasi kasus yang harus dirawat di rumah sakit rujukan. Maka dari itu, rumah sakit yang lain itu juga harus mampu mengelola kasus ini. Walaupun kita berusaha bahwa kasus-kasus rujukan itu, kasus-kasus yang berat itu bisa dirawat di rumah sakit rujukan. Beberapa rumah sakit juga sudah ditetapkan menjadi rumah sakit khusus COVID, seperti di Jakarta, RSPI, kemudian Rumah Sakit Persahabatan, dan daerah-daerah lain seperti Tegal, Brebes, kemudian Serang juga sudah menetapkan satu rumah sakitnya
untuk rumah sakit khusus COVID. Tetapi perlu diingat oleh Bapak Ibu Kepala Dinas bahwa kita harus bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi peningkatan di luar kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit rujukan. Untuk itulah, maka rumah sakit yang ada harus mampu menjadi jejaring layanan COVID ini. Dan perlu kami sampaikan, bagaimana sebetulnya kita sudah punya sistem rujukan terintegrasi. Tetapi yang menjadi persoalan pada situasi sekarang ini, sistem ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga beberapa rumah sakit yang merujuk maupun yang menerima rujukan itu tidak bisa melaksanakan sistem rujukan ini dengan baik. Keluhan-keluhan masyarakat terjadi. Lalu bagaimana ke depan kita bisa memperbaiki dengan penuh lebih disiplin memanfaatkan sistem rujukan ini. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya dan teman-teman rumah sakit jejaring ini bahwa kapasitas yang penuh dan tidak memungkinkan lagi di rumah sakit rujukan yang ada itu menyebabkan rumah sakit jejaring dan atau rumah sakit lain harus mampu mengelola sambil menunggu ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit rujukan. Maka dari itu perlu kita pikirkan bagaimana tata laksana pasien untuk transportasi rujukan, tata laksana di poliklinik, tata laksana di IGD, kemudian di ruang isolasi, dan juga di ICU. Slide berikutnya. Nah, lalu apa saja? Ini ada di buku pedoman yang Bapak Ibu semuanya bisa manfaatkan di buku ini. Ya, apa saja yang bisa dilakukan, ya, di mana harus berada pasien tersebut, kemudian apa saja pengawasan yang dilakukan oleh siapa, termasuk bagaimana monitnya. Ini ada di buku pedoman pada tabel 2.1. Di sini kalau pasien itu tanpa gejala, pasien itu statusnya ODP atau PDP dengan gejala ringan, ya, tidak ada komorbid dan usianya di bawah 60, ini bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Atau tadi isolasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat. Tetapi pada kasus-kasus ODP yang ada komorbid maupun usia di atas 60 tahun, ini atau PDP gejala sedang maupun PDP ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang tidak memadai, ini harus dirawat di rumah sakit khusus atau rumah sakit darurat. Tetapi ini bisa tadi pada karantina rumah, ini peran puskesmas sangat penting. Bagaimana puskesmas bisa memantau, mengawasi, dan berkomunikasi dengan OTG, ODP maupun PDP gejala ringan yang ada di rumah sakit, dan sewaktu-waktu diperlukan, itu mampu melakukan rujukan dengan baik. Demikian juga apa saja yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tiap-tiap level fasilitas yang ada. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengingatkan kembali ya rujukan memanfaatkan Sysruter, tetapi sekali lagi apa yang sudah kita bangun memerlukan kedisiplinan bersama, di samping juga bagaimana tata kelola pasien ini harus kita lakukan dengan baik, ya, mulai dari rujukannya maupun penerimaan pasien di IGD dan selanjutnya. Slide berikutnya. Ini mengingatkan kembali terkait dengan ketersediaan aplikasi Sysruter. Nanti Bapak Ibu semuanya, ini Dinas Kesehatan bisa memanfaatkan dan mengecek ulang kesiapan fasilitas dan sistemnya apakah berjalan atau tidak. Slide berikutnya. Ini terakhir. Slide saya terakhir, sekali lagi kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kita harus bisa sekarang ini mengantisipasi kemungkinan peningkatan kasus yang bisa saja di luar batas kemampuan kapasitas rumah sakit rujukan yang ditetapkan Menteri, rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Gubernur, maupun juga rumah sakit lain yang kemudian harus merawat pasien COVID yang kemudian menjadi jejaring. Kemudian juga kita harus bisa mempersiapkan bagaimana kasus-kasus yang
ringan yang bisa dilakukan isolasi mandiri untuk bisa dilakukan isolasi mandiri. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mencegah kasus-kasus ini tidak meluas, tidak bertambah banyak, kemudian bisa merusak sistem pelayanan kesehatan kita dan sistem layanan di rumah sakit. Maka dari itu, apabila itu bisa dilakukan, kita tetap harus mempersiapkan berbagai hal. Pertama, bagaimana penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien ini bisa terselenggara dengan baik kembali dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan sistem yang sudah ada. Kemudian yang lebih penting juga, tadi juga sudah disampaikan Pak Doni, kecepatan informasi hasil lab PCR. Apabila ini bisa cepat dilakukan, maka turnover interval di rumah sakit ini akan lebih cepat, pasien bisa lebih cepat pulang karena statusnya jelas, kalau itu negatif, informasi negatif bisa lebih cepat pulang. Terjadi juga efisiensi karena penggunaan APD menjadi lebih hemat, dan kemudian pasien lain yang memerlukan tempat tidur bisa dilayani dengan baik. Kemudian juga beberapa rumah sakit akan dan sudah meningkatkan kapasitasnya. Tetapi ada kendala lain, yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Karena beberapa rumah sakit seperti RSPI Sulianti Saroso akan meningkatkan kapasitasnya, juga di DKI seperti Duren Sawit akan meningkatkan kapasitas untuk fungsi pelayanan COVID, tetapi kemudian terkendala oleh pemenuhan SDM. Sudah dilakukan berbagai upaya, alhamdulillah ada dukungan, tetapi untuk dokter spesialis ini tidak mudah. Ini yang mungkin kita harus memikirkan bersama, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana kita bisa memobilisasi sumber daya yang ada, baik di dalam rumah sakit sendiri maupun antar rumah sakit. Saya sudah membuat surat ke seluruh rumah sakit, juga saya tembuskan ke Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan, agar rumah sakit mempersiapkan diri untuk memobilisasi sumber daya manusia yang ada, di samping juga sumber daya yang lain. Agar seluruh SDM yang ada bisa dimanfaatkan, sebelumnya dilatih dulu, untuk nantinya mengelola bersama kasus COVID ini. Tidak hanya dikelola oleh dokter spesialis anak, spesialis paru, maupun spesialis penyakit dalam. Tapi seluruh dokter nantinya yang kita miliki, demikian juga perawat dan tenaga kesehatan lain, mampu membantu memberikan layanan dengan memberikan tambahan kompetensi melalui berbagai sumber, berbagai media, dan berbagai kesempatan. Ini harus kita siapkan sejak awal agar kita nantinya ketika betul menghadapi peningkatan kasus yang diramalkan akan meningkat pada April, Mei ini yang sangat tinggi, itu kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Persoalan APD tadi sudah disinggung, kemudian bagaimana juga nantinya, tadi juga saya singgung tentang bagaimana kapasitas sumber daya yang ada ini, termasuk SDM. Nah, maka dari itu rumah sakit rujukan sudah saya minta untuk menambah kapasitas, dan terima kasih sekali, ya luar biasa Bapak Ibu semuanya di rumah sakit, juga dukungan Kepala Dinas dan juga Kepala Daerah, kapasitas rumah sakit rujukan untuk isolasi maupun ICU-nya sudah meningkat 2 kali lipat dibandingkan 1 bulan yang lalu. Yang menjadi tantangan kita berikutnya adalah pemanfaatan telemedicine. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, khususnya SDM, bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan telemedicine ini untuk telekonsultasi, teleradiologi, dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk membantu memperbaiki performa dari rumah sakit apabila menghadapi persoalan pada keterbatasan sumber daya manusia yang ada dengan memanfaatkan telemedicine. Nah, pada kesempatan ini peran FKTP sangat penting, khususnya puskesmas. Dan ini menjadi bagian yang akan kita lakukan bersama. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Askobat, bagaimana peran prevent, detect, dan respon, yang walaupun sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman puskesmas, tapi ke depan bagaimana bisa ditingkatkan lagi lebih besar,
agar bisa mengendalikan jumlah kasus dan bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di puskesmas untuk membantu menurunkan potensi atau peningkatan eskalasi yang akhirnya tidak mampu kita kendalikan pada wilayah hilir, yaitu di rumah sakit. Dan yang penting lagi, fungsi puskesmas bagaimana bisa memberdayakan peran serta masyarakat di banyak aspek, baik sisi prevent, sisi detect, maupun pada sisi respon. Saya yakin bahwa sumber daya ini bisa dimanfaatkan, karena peran serta masyarakat kita lihat sangat besar sekali sekarang ini. Demikian Prof. Kadir dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Yankes, Dr. Bambang. Dan saya kira ini penting sekali buat kita semua, bagaimana meningkatkan kapasitas rumah sakit kita masing-masing dengan menambah ruangan isolasi, ICU, dan juga peralatan ventilator. Ini sangat penting. Dan baiklah kita lanjut kepada pembicara berikutnya. Bapak Dirjen PDP sudah monitor? Pak Dirjen PDP mungkin sudah siap. Mohon izin Pak Dirjen Ahmad Yuryanto untuk bisa memberikan materi tentang situasi dan kebijakan dalam pengendalian COVID-19 ini. Kami persilakan. Halo.